Salah satu faktor paling besar yang mempengaruhi view dari sebuah video YouTube adalah thumbnail. Thumbnail seperti apa yang bisa membuat para viewer tertarik untuk ngeklik dan bagaimana cara bikinnya. Jadi saya akan mendesain beberapa thumbnail sambil menjelaskan kepada kalian tentang layout, style, estetik, dan juga teknik amplifikasi agar thumbnail kita bisa lebih menarik. Untuk aplikasi yang akan saya gunakan di tutorial ini adalah Canva, dan saya tidak akan menggunakan template yang sudah disediakan oleh Canva. Saya klik di sini, terus di sini kita bisa pilih YouTube thumbnail. Nah, untuk YouTube thumbnail ini ukurannya adalah 1280 x 720 pixels. Untuk bikin saya klik aja di sini. Thumbnail yang akan saya buat itu adalah thumbnail yang menampilkan ekspresi wajah dengan tulisan. Dan nanti setelah itu saya akan bikin thumbnail yang lainnya. Saya akan pakai foto yang saya ambil dari stock footage, tapi kalau kalian ingin menampilkan wajah kalian bisa ambil dulu foto pakai HP atau kamera apapun. Untuk thumbnail yang pertama ini saya hanya akan mengambil orangnya saja, jadi backgroundnya akan saya buang. Di Canva sebetulnya ada fitur untuk menghapus background, tapi karena saya pakai Canva yang versi gratis, jadi saya akan menggunakan iris.bg untuk menghapus backgroundnya. Tinggal saya upload saja fotonya ke iris.bg, terus tunggu sebentar. Cuma dalam beberapa detik, backgroundnya langsung dihapus. Supaya hasilnya bagus, kalau misalkan kalian pakai foto sendiri, usahakan jangan pakai baju yang sama dengan backgroundnya. Terus backgroundnya itu jangan sampai terlalu rame, jadi lebih baik foto ditambah yang polos seperti ini. Oke, saya akan download fotonya. Terus untuk upload ke Canva, tinggal klik di sini, dan klik upload media. Saya akan pilih foto yang tadi sudah dihapus backgroundnya, terus klik open. Untuk kalian yang pakai HP, caranya kurang lebih sama ya. Untuk masukin ke sini tinggal diklik aja, dan saya akan posisikan orangnya. Terus saya akan resize supaya nggak terlalu kecil. Oke, kira-kira segini. Dan saya akan rubah warna backgroundnya ke warna lain. Saya akan pilih aja yang ada dulu di sini, nanti bisa dirubah-rubah lagi. Terus saya akan menambahkan teks dulu, nanti baru kita atur-atur lagi desainnya. Saya akan klik add a heading, dan saya akan ketik teksnya dulu. Di bar ini kita bisa mengatur style teksnya, saya akan rubah alignment-nya. Terus untuk mengatur ukurannya tinggal di-drag aja seperti ini. Dan kita juga bisa rubah font-nya. Nah, saat memilih font, pastikan pilih yang mudah terbaca. Dan untuk gaya thumbnail kalian, termasuk juga font-nya, bisa disesuaikan dengan topik channel kalian. Kalau misalkan channel kalian adalah channel gaming, biasanya audiensnya adalah anak-anak muda. Jadi gaya thumbnailnya tidak usah terlalu formal, tapi terlihat lebih fun dan lebih playful. Sedangkan kalau channel kalian adalah topik yang serius, kalian bisa pilih font yang lebih formal. Nah, di sini saya memasang teksnya di bagian sebelah kiri dan orangnya di bagian sebelah kanan. Dan ini ada alasannya. Kebanyakan orang-orang di Indonesia terbiasa membaca dari kiri ke kanan. Jadi saya menampilkan teksnya di bagian kiri dan orangnya di bagian kanan. Dan teks yang ada di thumbnail pun jangan sampai mengulang apa yang ada di title video. Tapi teks di thumbnail ini gunanya untuk mengamplifikasi title yang ada di video dan juga untuk memperjelas ekspresi wajah yang ada di sini. Kalau misalkan kita mengulang judul atau title video di thumbnail, menurut saya jadinya redundant. Dan saya pun melihat banyak thumbnail yang teksnya terlalu banyak, itu biasanya viewer bakal malas untuk bacanya. Karena di YouTube itu kan banyak sekali video yang bisa dipilih, jadi kalau misalkan teks terlalu panjang, viewer juga jadi butuh waktu untuk mengerti dan mereka biasanya skip untuk nonton video yang lain. Nah, kita harus memikirkan gimana caranya teks yang ada di thumbnail itu pendek, tapi menarik dan bisa dimengerti oleh viewer dengan mudah. Seperti yang terlihat di sini, walaupun teks ini hanya contoh saja, tapi saling berkaitan antara ekspresi wajah dan teks yang ada di sini. Ukuran teksnya pun kita harus perhatikan supaya nantinya bisa mudah dibaca. Terus untuk warna teksnya, gunakan warna yang kontras dengan backgroundnya. Kalau warnanya nggak terlalu kontras dengan background, nantinya akan sulit dibaca. Misalnya kalau di sini saya pakai warna coklat, nantinya akan susah dibaca oleh viewer. Jadi kita bisa pakai warna hitam, atau mungkin warna lain yang kontras dengan backgroundnya. Nah, untuk lebih mudah dalam menemukan warna yang kontras, kalian bisa masuk ke alamat ini, dan ini adalah Canva Color Wheel. Di sini kita diberitahu warna yang berlawanan. Misalnya kalau warna biru seperti ini, lawannya adalah warna kuning. Jadi kalau teks ini saya rubah warnanya ke biru, maka akan tetap jelas untuk dibaca. Saya akan rubah lagi ke warna hitam. Dengan format layout sederhana seperti ini, saya bisa mendapatkan CTR atau rasio klik tayang yang lumayan antara 4% sampai 8%. Jadi sangat membantu saya dalam menambah view. Contohnya untuk video yang ini dapat 8%. Teks di thumbnailnya saya buat sependek mungkin agar mudah untuk dipahami oleh viewer. Dan saya nggak ngulang judul videonya di thumbnail, tapi apa yang ada di thumbnail fungsinya untuk mengamplifikasi atau memperkuat apa yang ada di judul video. Dan ini contoh satunya lagi, yaitu thumbnail dengan format layout yang sama.
CTR-nya lebih kecil, sekitar 5%, tapi view-nya jauh lebih besar. Ini karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi view, salah satunya karena topik yang dipilih lebih memiliki daya tarik. Kita juga bisa tambahkan sedikit desain supaya background-nya nggak polos seperti ini. Nah, untuk merubah background, kita bisa klik di sini, dan di sini ada pilihan background-background yang bisa kita pilih. Kita tinggal klik aja di background yang kita sukai, misalnya ini. Nah, cuman kita harus hati-hati milihnya ya, karena kalau misalkan seperti ini, background-nya terlalu cluttered, teksnya jadi susah dibaca. Jadi jangan pilih background yang terlalu rame seperti ini. Nah, kalau ini background-nya nggak terlalu rame. Tapi saya akan undo saja. Dan saya akan mencari gradient atau warna gradasi. Saya akan pilih yang ini. Terus saya akan menggunakan foto sebagai pattern. Saya akan pilih sembarang aja, misalnya ini. Terus saya perbesar supaya pas. Dan untuk memindahkan fotonya ke posisi belakang, kita klik kanan di sini. Terus klik send backward. Cuma thumbnailnya jadi rame banget. Supaya nggak rame kayak gini, saya akan edit image-nya. Terus saya akan menambahkan filter. Untuk filternya saya akan pilih yang grayscale saja. Terus saya akan atur transparansinya. Kita klik di sini. Dan saya akan turunkan sampai ke bawah. Jadi fotonya saya gunakan hanya sebagai pattern, supaya background-nya itu nggak terlalu polos. Kita pun bisa menambahkan outline atau border di sekitar orangnya. Kita klik dulu di sini. Terus di sini kita klik edit image. Dan di sini kita coba cari efek shadow. Nah, terus kita klik dan klik tombol use di sini. Di sini saya akan pilih glow dan di sini ada shadow-nya. Tapi efek yang saya inginkan bukan seperti ini, jadi saya akan setting dulu, klik di sini. Nah, transparansinya akan saya set ke 100, blur-nya set ke 0. Terus di bagian size kita bisa perbesar. Dan warnanya saya akan set ke putih. Tentunya kalian bisa set ke warna apa saja. Dan tentunya kita bisa menggunakan background dengan gaya yang lain. Saya akan reset dulu filternya. Dan saya kembalikan dulu transparansinya ke 100. Nah, kita bisa pakai foto seperti ini, tapi supaya lebih enak dilihat, backgroundnya itu kita bisa gelapin dikit atau kita bisa blur. Saya akan klik edit image lagi, terus cari efek blur. Klik di sini, terus klik use. Setelah itu kita bisa klik auto. Dan intensitinya tinggal kita atur aja. Misalnya segini, lalu klik apply. Dan saya akan coba ganti warna teksnya, coba ke warna putih. Oke, lebih jelas terbaca, tapi masih agak sedikit tabrakan ya. Jadi saya akan coba turunin transparansinya. Untuk warna dasar backgroundnya saya akan rubah ke hitam saja. Tentunya kalian bisa rubah ke warna lain. Yang pasti kita harus mengusahakan agar backgroundnya itu tidak bentrok sama yang ada di foreground. Jadi teksnya bisa kebaca dan gambarnya juga jelas untuk dilihat. Dan satu teknik lagi untuk mengurangi konflik antara foreground dan background, kita bisa edit image, terus turunkan saturation-nya. Dan tentunya kita pun bisa menambahkan filter untuk orangnya. Kita bisa edit image lagi di sini, dan kita bisa pilih salah satu filter yang ada di sini. Dan kita pun bisa adjust lagi secara manual. Misalnya vibrance-nya akan saya tambah, dan juga clarity-nya. Untuk highlight akan saya kurangin, dan kalian bisa coba otak-atik sendiri ya. Terus tadi saya ada yang lupa, untuk background fotonya ini, saya akan tambahkan vignette. Tapi ini hanya opsional, kalian bisa tambahkan vignette atau tidak, sesuaikan saja dengan selera kalian. Kalau misalkan sudah puas dengan desain thumbnailnya, tinggal klik di sini. Untuk ukurannya pastikan 1280x720, dan tipe filenya bisa pakai PNG atau JPEG. Saya akan pilih PNG saja, terus klik download. Nah, untuk thumbnail yang menampilkan objek, kita juga bisa menggunakan layout yang sama, yaitu teks di kiri dan objeknya di kanan. Objeknya bisa apa saja, di sini yang saya pakai hanya contoh saja, dan tentunya teks dan backgroundnya juga bisa disesuaikan lagi. Tapi secara layout atau posisi-posisinya sama saja dengan yang barusan. Setelah bikin thumbnail, saya selalu cek dulu dengan masuk ke thumbsup.tv. Di sini saya upload thumbnailnya dan juga tambahkan judul video yang sudah saya pikirkan sebelumnya. Dengan begini, saya bisa preview dulu kira-kira tampilannya di mata viewer bakal seperti apa. Jadi kita bisa lebih tahu apakah judul dan thumbnailnya bisa lebih mudah dipahami, dan apakah cukup menarik perhatian. Melakukan preview dulu sebelum upload sangat membantu saya dalam meningkatkan rasio klik tayang. Penggunaan teks di thumbnail itu tidak wajib. Kalau misalkan secara visual sudah bisa menggambarkan apa yang ada di video, dan juga sudah bisa menarik perhatian viewer, jadi kita nggak perlu pakai teks lagi. Saya akan bikin desain yang baru. Saya akan namakan foto-foto yang sudah saya upload barusan. Saya akan atur-atur dulu. Nah, misalkan kita bikin video vlog tentang liburan di Paris. Di sini saya menggunakan gambar Menara Eiffel,
Dan di sini ekspresi yang ditampilkan adalah ekspresi bahagia. Dalam kasus ini, kita udah nggak perlu lagi menambahkan teks, karena sudah tergambarkan kalau kita sedang liburan di Paris. Tentunya kita bisa atur-atur lagi efeknya supaya lebih jelas. Karena bagian yang terpentingnya adalah di Paris, saya akan memindahkan posisi orang ini ke kiri. Dan ini akan saya flip. Nah, jadi bagian yang terpentingnya itu ada di sebelah kanan. Dan ini adalah contoh lain untuk thumbnail yang tidak memerlukan teks. Contoh di sini adalah video tentang resep steak, dan gambarnya sudah menampilkan steak yang terlihat enak, jadi udah nggak perlu ditambahin teks lagi. Oke, sekarang saya akan tunjukkan cara bikin thumbnail yang bisa bikin viewer lebih penasaran dan pengen ngeklik videonya untuk nonton. Dan saya akan upload screenshot yang sudah saya ambil dari video. Pastikan kita itu mengambil screenshot yang paling bagus dari video, yang memang bisa memberikan pesan yang tepat kepada viewer. Contoh screenshot yang di sini saya pakai diambil dari video yang menceritakan tentang jalan-jalan ke hutan sendirian. Terus saya akan tambahkan teks sedikit. Teks yang saya tambahkan cukup ini saja, nanti saya akan jelaskan maksudnya. Dan kita harus memastikan ukuran teksnya itu cukup besar supaya bisa mudah dibaca dan kontras dengan warna backgroundnya. Saya akan atur-atur dulu warna screenshotnya supaya terlihat lebih bagus. Saya akan pilih adjust. Saturation-nya akan saya kurangin supaya terlihat lebih seram, highlights-nya juga saya kurangin, dan shadow-nya akan saya kurangin supaya lebih gelap. Untuk brightness-nya juga saya akan kurangi, supaya nggak terlalu terang, supaya lebih gelap lagi. Jadi supaya benar-benar bagus itu sebetulnya kita harus luangkan waktu ya. Tapi di sini saya lakukan pengaturan cepat saja supaya videonya nggak terlalu panjang. Tapi pengaturan warna ini bisa kita sesuaikan dengan topik dari video kita dan juga dari genre video kita. Ada kalanya kita harus menggunakan tambahan grafik seperti panah atau lingkaran untuk memperjelas apa yang ada di thumbnail atau untuk menambahkan kesan misteri supaya viewer lebih penasaran. Nah, sebagai contoh saya akan tambahkan gambar dulu. Ini kita asumsikan saja bahwa di sini ada sesuatu. Nah, karena ukurannya kecil, kita bisa menambahkan panah supaya viewer tahu kalau di sini ada sesuatu, tapi di sisi lain bisa bikin mereka lebih penasaran. Saya akan klik arrow di sini dan saya akan pilih yang ini saja. Saya akan rotate sedikit, dan warnanya akan saya rubah. Nah, kalau misalkan dirasa masih kurang bisa dimengerti, kita juga bisa menambahkan teks pendek di sini. Oke, kira-kira seperti ini. Dan selanjutnya saya akan masuk ke thumbsup.tv. Saya upload thumbnail yang barusan saya buat di sini, dan saya akan tambahkan title yang nantinya akan saya gunakan. Jadi contoh di sini judulnya adalah 3 hari jalan-jalan ke hutan sendirian. Dan di sini ada tulisan day itu, tentunya kita bisa pakai bahasa Indonesia. Nah, day itu ini menjelaskan kalau keadaan di sini adalah keadaan di hari kedua. Terus di sini ada panah yang menunjuk ke sesuatu dengan tulisan penampakan. Dan sebetulnya kita juga bisa menggunakan arrow seperti ini, tapi tidak perlu menambahkan teks lagi. Banyak channel-channel di YouTube yang melakukan hal seperti ini, jadi kesannya itu lebih misterius, lebih bikin viewer penasaran. Dan tentunya penggunaan panah di sini hanya opsional jika memang ada sesuatu yang perlu kita tunjukkan. Tapi kalau memang tidak ada, kita tidak perlu memaksakan ada arrow. Contohnya thumbnail yang ini sudah cukup bisa menggambarkan dan menjelaskan title videonya. Untuk variasi thumbnail lain, dan ini tergantung dari topik videonya juga, adalah dengan menampilkan objek dan juga ekspresi wajah sekaligus. Untuk contoh yang di sini, orang dan objeknya langsung difoto atau diambil dari screenshot. Jadi nggak perlu terlalu banyak diedit-edit lagi. Paling cukup tambahin teks dan mungkin juga grafik kalau perlu untuk mengamplify thumbnail supaya lebih menarik perhatian viewer. Kita juga bisa bikin thumbnail objek plus wajah dengan gaya seperti ini. Untuk wajahnya saya pasang di kiri, sementara objeknya di kanan. Ini karena saya ingin viewer lebih fokus kepada objeknya. Kalau untuk backgroundnya bisa disesuaikan dengan apa yang kita suka atau disesuaikan dengan brand channel kita. Untuk thumbnail yang menampilkan 2 wajah, misalnya untuk konten podcast atau interview, kita bisa tempatkan 1 wajah di kanan dan 1 di kiri. Di bagian tengah bisa kita berikan sedikit ruang untuk teks atau untuk objek kalau memang ada. Variasi lain untuk thumbnail yang menampilkan 2 wajah bisa juga dengan gaya desain seperti ini. Contohnya di sini untuk channel reaksi komedi, jadi ekspresi yang ditampilkan adalah saat tertawa dan backgroundnya bisa pakai screenshot dari video yang direaksi. Untuk gaya thumbnail seperti ini, backgroundnya penting untuk tetap terlihat, cuma kita tetap harus membuat separasi antara background dengan foreground. Caranya dengan menggunakan filter dan color adjustment seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Di sekitar orangnya juga bisa kita tambahi border seperti di sini.
Salah satu gaya thumbnail yang efektif dan cukup membantu dalam menambah view adalah gaya thumbnail yang menggunakan panels. Contohnya seperti thumbnail saya di sini. Gaya thumbnail seperti ini bisa kita gunakan kalau kita mau menunjukkan progres. Jadi di bagian yang kiri adalah bagian sebelum dan bagian yang di kanan adalah bagian sesudah. Nah, perbedaannya itu harus cukup drastis supaya bisa lebih menarik viewer. Contoh lainnya adalah thumbnail untuk video ini, prinsipnya sama aja yaitu sebelum dan sesudah. Kalau di Canva itu bikinnya gampang banget. Saya akan menggunakan shape saja sebagai contoh. Nah, di sini, kalau misalkan kita drag seperti ini, kita bisa merasakan ada snap kalau misalkan sudah pas di tengah-tengah. Terus kita atur aja tingginya, dan kita bisa memasukkan gambar yang kedua. Di sini saya akan pakai shape aja sebagai contoh. Nah, supaya lebih jelas kita bisa bedakan warnanya. Dan ini contoh aja, kalian bisa menggunakan gambar yang sebenarnya. Yang pasti prinsipnya di sini adalah bagian yang negatif dan di sini adalah bagian yang positif. Atau dalam kata lain, yaitu sebelum dan sesudah. Dan sebagai bonus tips, saya akan menunjukkan caranya membuat thumbnail yang teksnya itu ada di belakang. Saya akan menggunakan foto ini sebagai contoh. Jadi nanti di sini saya akan menambahkan teks, tapi teksnya itu ada di belakang orang ini. Nah, langkah pertamanya kita masuk dulu ke iris.bg, terus saya upload dulu fotonya. Dan saya akan download hasilnya. Nah, setelah itu kita masuk ke Canva dan upload foto yang ada backgroundnya dan juga yang tidak ada backgroundnya. Terus kita masukkan dulu yang ada backgroundnya dan atur-atur ukurannya. Nah, setelah itu kita tambahkan dulu teks. Untuk fontnya kita bisa pakai yang tebal dan ukurannya juga harus cukup besar. Saya akan ubah warnanya biar kelihatan lebih jelas. Nah, untuk stylenya bisa kalian atur-atur sesuka kalian. Nah, selanjutnya kita tambahkan foto yang sudah dihilangkan backgroundnya. Dan kita harus atur lagi ukurannya dan pastikan posisi dan ukurannya itu ngepas. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. By the way, di sini ada bagian yang kurang bagus karena foto yang saya gunakan backgroundnya terlalu rame dan kurang kontras warnanya. Tapi ini cuma contoh aja, yang penting kalian tahu cara dasar membuatnya. Dan jangan lupa untuk selalu cek thumbnail kalian sebelum diupload dengan menggunakan Thumbs Up TV. Kalian bisa cek berbagai preview untuk di berbagai device, dan di sini kita bisa pastikan jangan sampai ada tulisan yang kepotong atau kurang jelas untuk dibaca. Dan yang pasti, thumbnailnya harus mudah dimengerti oleh viewer.